Shalom. Perkenalkan, nama saya Haryana Hamdani. Saya adalah mama tiri dari Fandiko. Fandi lahir pada tahun 96 dengan bola mata tidak stabil. Karena kota Palopo kota kecil, sehingga mama kandungnya dan tantenya bawa ke Malaysia untuk berobat. Sampai di Malaysia, ternyata Fandi didapatkan penyakit lain. Kalau Fandi nggak operasi, Fandi akan menjadi anak terbelakang mental. Ini bukan keputusan yang mudah buat mamanya, tapi Fandi tetap dioperasi. Kepala Fandi dibelah 4 dan dipasangi silikon. Waktu itu Fandi masih kecil. Dan 3 bulan kemudian mama Fandi bawa kembali ke Malaysia check up dengan harapan Fandi bisa melihat. Ternyata vonis dokter, Fandi tetap buta. Karena fungsi saraf matanya Fandi semuanya putus. Suatu kejadian membuat Fandi sangat kehilangan. Pada usia 4 tahun, mama kandung Fandi meninggal. Saya orang Makassar, merantau ke Palopo buka toko. Dan toko saya berseberangan dengan papanya Fandi. Waktu itu Fandi hanya dirawat oleh pembantu. Mandi, makan, dan sebagainya. Singkat cerita, dengan merasa iba, saya nikah dengan papanya Fandi. Mulailah saya ajar Fandi untuk mandiri. Kenapa saya harus ajar Fandi mandiri? Karena saya pikir suatu hari saya meninggal, Fandi tidak menyusahkan orang lain. Mulai saya ajar mandi. Di mana kita punya kekurangan, Tuhan juga beri kita kelebihan. Karena Tuhan Yesus kita baik. Fandi diajar mandi, sekali 2 kali dia udah pintar. Begitu juga sikat gigi. Kumurannya dia telan. Gimana caranya kasih tahu Fandi mengeluarkan kumuran, sedangkan dia nggak melihat. Saya kalau ajar Fandi saya harus berhikmat. Saya bilang, Fandi, mama taruh air di mulut, kamu simpan. Saya tepuk belakangnya. Walaupun orang normal saya rasa pasti kaget deh kalau ditepuk belakangnya. Airnya tersemprot keluar, itu caranya mengeluarkan kumuran. Yang sulit waktu makan, jari-jari Fandi nggak kuat. Fandi saat itu sangat kurus. Saya berikan keyboard kecil untuk Fandi tiap hari 10 jari tindis tus. Dengan harapan melatih otot-ototnya dia bisa pegang sendok. Dan kebiasaan saya sebagai ibu rumah tangga, hobi saya nyanyi. Ternyata Tuhan Yesus kita memang baik, sangat baik. Kasihnya sangat luar biasa. Fandi bisa nyanyi lagu yang saya nyanyikan, bahkan dengan keyboard kecil dia bisa mainkan nadanya. Saya minta tolong full time mengajar Fandi kunci-kunci not. Selama 2 tahun Fandi sudah sangat mahir. Waktu itu Fandi usia 12 tahun. Mulailah perjalanan Fandi melayani Tuhan sampai hari ini. Saya pikir saya nikah dengan papanya Fandi, saya akan mendapat suami yang mengasihi, rumah tangga yang harmonis. Saya pikir itu semua pasti impian semua wanita. Ternyata sering kali jalan kita bukan jalan Tuhan, tapi jalan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Papa Fandi nggak takut Tuhan, orangnya temperamen dan kasar. Kalau bicara kasar itu biasa. Lempar barang, banting pintu itu juga biasa. Muka ditampar, mata ditonjok itu juga biasa. Yang tidak biasa, selingkuhan dibawa pulang dan disuruh saya masak. Saya taat. Karena kasih Kristus begitu besar dalam kehidupanku. Dan yang saya pegang dalam kehidupanku adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Saya masak. Setelah masak, saya masuk ke kamar. Saya berdoa, saya memuji, saya menyembah, saya mengucap syukur. Saya ambil di Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Di saat kita doa, kita mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Jangan hanya berdoa saat pada ada masalah, tetapi berdoa adalah tanda bahwa kepada Tuhan kita berserah.
Tetaplah berdoa meski sedang tidak ada masalah, karena doa adalah nafas kehidupan kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iman dan percaya bisa membuat kita bersyukur dalam segala hal. Dan iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Saya mengasihi suamiku, saya mengasihi keluargaku. Dan Tuhan berjanji, Dia naik ke surga, tidak tinggalkan kami yatim piatu. Dia tinggalkan kami Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memampukan saya melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Saya keluar dari kamar, saya lutut kaki suamiku, saya cium kakinya, saya minta maaf. Karena saya gak mungkin untuk merubah suamiku. Tetapi Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan yang memampukan semuanya. Dan di sanalah pembelaan Tuhan dalam hidupku. Suami saya mengakui seluruh selingkuhannya tanpa saya harus pergi umpet-umpet. Mulai dari karyawan, pembantu, bahkan istri orang. Saya melakukannya, saya ambil di ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pada tahun 2009, saya mendapat masalah hidup lagi. Usaha suami saya mulai goyah. Dan suami saya sakit stroke. Karena kota Palopo kota kecil, saya bawa ke Makassar. Dulu gak punya pesawat. Kami tempuh darat dengan jangka waktunya 8 sampai 9 jam. Tiba di Makassar, suami saya koma. Dokter angkat tangan, hamba Tuhan berikan perjamuan singkat. Saya kalau berdoa, saya tidak pernah minta apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Tapi kali ini saya minta. Tidak mungkin saya sebagai anak minta Bapa di surga roti, Bapa di surga berikan saya batu. Saya berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, beri kesempatan suamiku mengenal Engkau. Dan Tuhan menjawab seruan doaku. 6 hari suamiku koma dari sadar. Dan begitu dahsyat ajaib Tuhan menjamah suamiku. Begitu melek matanya, ia teriak, Yesus. Saya imani saudara, suami saya keluar rumah sakit tidak dengan kursi roda. Tetapi waktu saya mau keluar rumah sakit, dana saya habis. Saya tetap mengucap syukur, berdoa, memuji, menyembah. Karena yang saya ambil di 1 Korintus 13 ayat 2. Begitu besar kasih Yesus, kasih Bapa kepada kita sehingga korbankan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati, Tuhan telah sediakan. Di saat saya memuji, saya menyembah, handphone saya berdering. Ponakan saya telepon, cici saya nelfon, koko saya nelfon. Gak tanya keadaan, cuma tanya nomor rekening. Dan mujizat terjadi. Uang yang masuk dalam rekening saya, pas yang saya butuhkan buat bapaknya Fandi keluar rumah sakit. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan suami saya keluar rumah sakit tidak dengan kursi roda. Begitu banyak mujizat dan jawaban dari Tuhan dalam kehidupanku. Kami pulang Palopo, singkat cerita, kami bangkrut. Saya kontrak rumah, saya jualan roti. Untuk menghidupi 4 anakku dan suamiku yang sakit. Tapi itulah Bapa kita, Tuhan Yesus kita. Begitu besar kasih-Nya. Berkat bukan hanya dalam materi. Kesehatan itu juga berkat. Sampai hari ini Tuhan gak pernah kasih saya sakit yang berat-berat. Karena saya harus jadi bapak, harus jadi ibu.
Dan dahsyat ajaibnya Tuhan memulihkan keluargaku. Tuhan berikan anak-anakku semua takut akan Tuhan. Walaupun sering dari kecil mereka lihat mamanya digebukin, tapi anak saya tidak lari ke jalan yang salah. 4 anak saya melayani di gereja, dan suami saya melangkah masuk gereja. Rumah tangga saya dulu penuh dengan tangisan, kini penuh dengan canda tawa. Tiada lagi tangis, tiada lagi air mata, sebab Tuhan menampung seluruh air mataku di kirbatnya, dan Tuhan menjadi sumber jawaban dalam kehidupanku. Suatu hari Fandi bilang, "Mama, saya mau jadi penyanyi rohani." Dalam hati kecil saya bertanya, "Gimana caranya, Nak? Kamu gak melihat kita di kampung, saya gak kenal produser, gak kenal penyanyi." Sempat beberapa penyanyi datang menjanjikan rekaman, tapi itu janji manusia. Janji manusia akan mengecewakan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Saya kasih tahu Tuhan, belum waktunya Tuhan. Jikalau waktunya Tuhan, indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah cepat, tidak pernah lambat. Sehingga Tuhan suatu hari kirim Pak Jason datang ke kota Palopo melayani kami. Dan Tuhan mengetuk pintu hati Pak Jason mewujudkan impian anakku. Sampai hari ini anakku sudah mengeluarkan album kedua. Saya bersyukur Tuhan selalu di pihakku. Mari saudara berdoa dan berdoa. Mari bergaul intim dengan Tuhan. Jangan lihat masalah pergumulan, tapi lihatlah Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan ajaib. Inilah kesaksian hidupku, bukan kuat gagahku. Tanpa Tuhan Yesus secara manusia saya gak mampu. Tetapi itulah Bapa kami di surga, selalu menemani aku jalan walaupun aku harus lewat padang gurun. Terima kasih. Inilah kesaksian hidupku. Saya persilakan anakku nyanyi lagunya Perpanjangan Tangan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Fandiko. Saya datang bersama dengan mama saya. Puji Tuhan, saya baru saja menyelesaikan album saya yang berjudul Perpanjangan Tanganmu. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Bapa, Kau terlebih dulu mengasihi aku. Kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Dengan apa akan ku balas cinta-Mu yang besar? Biarlah hidupku memuliakan bersyukur atas segala yang ku miliki. Semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Mari sama-sama belajar pujian ini. Bapa, Kau terlebih dulu. Bapa, Kau terlebih dulu mengasihi aku. Kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Dengan apa akan ku balas cinta-Mu
yang besar. Biarlah hidupku memuliakan Engkau. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkanku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkanku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu.